Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 3 ingin mempresentasikan materi penggunaan AI di era generasi Z. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan dulu anggota kelompok 2. Yang pertama adalah saya sendiri, Anggi Hazel Patesia. Saya Azeli Rubnaristanti. Saya Fabiana Bel. Saya Candikan Rauliadani. Saya Cika Lahir Rahmadianti. Saya Aisyah Bitsira Madanti. Saya Febianti Sudrisno. Saya Naden Nurudin Siti. Sekian bro. Materi pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian AI, yang kedua ada karakteristik generasi Z, yang ketiga ada perkembangan AI di generasi Z, yang keempat ada contoh penggunaan yang diminati oleh generasi Z, yang kelima ada manfaat AI untuk generasi Z, yang keenam ada tantangan dan resiko penggunaan AI, yang ketujuh ada masa depan AI untuk generasi Z, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pengertian AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer yang meniru kemampuan intelektual manusia. AI ini dapat memecahkan masalah, belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan. Selanjutnya ada karakteristik Gen Z. Jadi, karakteristik utama AI itu meliputi 6 poin. Yang pertama yaitu kemampuan belajar dan beradaptasi. Jadi, AI dapat belajar dari data dan juga pengalaman untuk meningkatkan kinerja seiring berjalannya waktu. Nah, yang kedua yaitu kemampuan memecahkan masalah, yaitu AI menganalisis data untuk menemukan pola dan membuat keputusan yang optimal. Yang ketiga yaitu ada kemampuan mengotomatiskan tugas. Jadi AI juga dapat mengotomatiskan tugas secara berulang dan meningkatkan efisiensinya. Nah, yang keempat itu ada kemampuan memahami bahasa manusia. Melalui Natural Language Processing atau NLP, AI dapat berkomunikasi secara alami sama manusia gitu. Nah, yang kelima ada kemampuan membuat keputusan. AI juga menganalisis data atau informasi untuk mengambil tindakan yang tepat. Nah, yang terakhir ada kemampuan berkolaborasi dengan manusia. AI itu dirancang untuk bekerjasama dengan manusia untuk meningkatkan produktivitas. Perkembangan AI di generasi Z. Generasi Z mengalami perkembangan pesat dalam penggunaan AI yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Dalam pendidikan, AI memungkinkan personalisasi pembelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa, dan mendukung hasil akademik yang lebih baik. Studi menunjukkan bahwa literasi AI berhubungan positif dengan performa akademik Gen Z. Contoh penggunaan AI yang diminati Gen Z. Contoh-contoh penggunaan AI yang diminati oleh Gen Z dapat dilihat dari berbagai sumber berikut. Pertama, pengeditan foto dan video. Sebuah survei oleh Google menemukan bahwa 35% Gen Z menggunakan AI untuk mengedit foto dan video melalui smartphone mereka, contohnya Instagram, Snapchat, dan CapCut. Asisten virtual dan chatbot. 23% Gen Z menggunakan AI sebagai virtual asisten untuk mempercepat proses sehari-hari, termasuk penyusunan email dan respon chat, contohnya ChatGPT dan DALL-E. Yang ketiga ada game dan hiburan. Teknologi AR dan VR dan semakin populer di kalangan generasi Z, terutama dalam bidang gaming dan hiburan. Aplikasi seperti AR atau augmented reality di ponsel dan VR atau virtual reality membuat pengalaman lebih interaktif. Contohnya seperti Pokemon Go, perangkat seperti Oculus Quest. Yang keempat, ada sosial komersial. Gen Z ini suka banget berbelanja melalui platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Fitur-fitur sosial e-commerce ini mempermudah mereka untuk menemukan produk berbelanja dan membayar langsung di dalam aplikasi. Contohnya seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Selanjutnya ada nomor 5, yaitu sosial komersial. Sosial komersial adalah konsep bisnis yang menggabungkan keuntungan ekonomi dan dampak sosial positif. Di sini, perusahaan tidak hanya berfokus pada laba, tapi juga pada pemecahan masalah sosial seperti pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada nomor 6, kesehatan mental dan fisik. Kesehatan mental mencakup kondisi emosional dan kesejahteraan psikologis yang mempengaruhi cara aspek seseorang dalam berpikir dan berinteraksi. Sementara itu, kesehatan fisik berkaitan dengan kebugaran tubuh dan kemampuan menjalani aktivitas tanpa kelelahan. Keduanya saling berkaitan, karena gangguan di salah satu aspek dapat mempengaruhi aspek lainnya. Oke, poin selanjutnya itu ada investasi dan finansial. Jadi, aplikasi vintage seperti dompet digital dan platform investasi itu semakin digemari gitu karena mempermudah
transaksi keuangan dan investasi tanpa perlu ke bank tradisional gitu. Contoh, aplikasi di finansial itu ada OVO, GoPay, ShopeePay, dan masih banyak lainnya. Kalau aplikasi untuk investasi itu ada Ajaib, Bibit, dan masih banyak lainnya juga. Nah, ya, poin selanjutnya itu ada robotika dan otomasi. Inovasi di bidang robotika dan otomatisasi semakin diminati, terutama di dalam dunia kerja dan industri kreatif. Jadi, Gen Z terbiasa dengan alat otomatis yang membantu pekerjaan mereka menjadi lebih efisien. Contohnya itu ada RPA atau Robotic Process Automation. Nah ya, dan juga ada cobots. Jadi itu cobots itu atau collaborative robots. Nah, semua contoh itu menunjukkan betapa luasnya dan dinamis pengguna AI dalam kehidupan sehari-hari Gen Z. Berikut beberapa kode penggunaan AI lebih lanjut. 1. Video TikTok dari Ngomong Inuang. Beberapa AI yang bisa kamu manfaatin buat kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada ChatGPT. Kamu bisa nanya apapun dan ngasih instruksi apapun ke dia. Kamu juga bisa pakai AI ini buat bikin naskah, ngolah data, gali informasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada answerthepublic.com. Nah, ini buat kamu yang pengen tahu tren di internet. Misalnya mau nyari ide konten atau ide produk buat jualan. Yang ketiga ada Grammarly. Buat kamu yang mau mastiin grammar tulisan kamu bisa nih minta bantuan AI ini. Kamu bisa pakai AI ini buat ngecek naskah, laporan, sampai caption postingan kamu biar estetik. Yang keempat ada Steve.ai. Buat kamu yang nggak jago ngedit, kamu bisa nih pakai AI ini. Kamu cukup bikin naskah, nanti si AI itu bakalan bikin videonya gitu. Ini bisa kamu pakai buat bikin konten medsos sampai video presentasi. Semua ya yang aku sebutin tadi bisa kamu akses secara gratis ya. Video TikTok dari Haloists. Kalian sudah tahu VR nggak? Pasti sudah kan? Tapi apa kalian tahu kalau aplikasi VR bisa dibuat dengan AI? Contohnya karya aku nih. Sini aku tunjukin. Game VR dengan tema edukasi ini mengangkat materi pembelajaran senyawa kimia tingkat SMA. Pada saat bermain, sistem adaptive learning akan memberikan soal berupa nama senyawa kimia dan akan menyesuaikan tingkat kesulitannya. Lanjutkan pemain menyusun atom-atom menjadi senyawa tersebut sebelum waktu habis. 3. Video TikTok dari Detektif Video ID. Cara buat voice over dengan AI di CapCut. Siapkan video yang ingin diedit, klik teks, lalu tambahkan teks, lanjut tulis teks sesuai yang kalian inginkan. Checklist. Setelah itu klik teks ke ucapan, klik bahasa Indonesia, lalu pilih karakter suara yang kalian butuhkan. Checklist. This is it. Selamat datang di detektifvideo.id, tempat share tips dan tutorial CapCut. Save dulu. Siapa tahu perlu. Materi selanjutnya adalah manfaat AI. AI memiliki banyak manfaat bagi generasi Z. Sebagai generasi yang tumbuh dengan teknologi, mereka dapat menggunakan AI untuk membuat proses belajar menjadi lebih efisien. Selain itu juga bisa mempermudah pekerjaan dan menambah keterampilan digital. AI juga membantu mereka mendapatkan informasi lebih cepat dan menganalisis data dengan lebih mudah, yang pastinya berguna di berbagai bidang, seperti pendidikan, karir, dan hobi. Selain itu, AI memungkinkan pengalaman yang lebih personal, misalnya dalam hal liburan, rekomendasi, dan lain sebagainya. Next, ada tantangan penggunaan AI. Pertama, kurangnya pemahaman teknologi. Penggunaan yang tidak memiliki pemahaman tentang cara kerja AI bisa salah mengartikan hasil atau keputusan yang dihasilkan oleh AI. Kedua, keterbatasan sumber daya. AI membutuhkan data yang besar dan infrastruktur komputasi yang memadai. Bisnis kecil mungkin menghadapi keterbatasan untuk investasi ini. Yang ketiga, masalah etika dan privasi. Penggunaan data untuk melatih model AI itu seringkali menimbulkan masalah privasi, terutama jika data tersebut sensitif. 4. Ketergantungan pada data berkualitas. AI hanya akan seefektif data yang digunakan untuk pelatihnya. Jika data berkualitas rendah, hasilnya juga tidak optimal. Yang kelima, perubahan peraturan. Regulasi AI terus berkembang. Penggunaan AI harus selalu update dengan aturan. Risiko-risiko penggunaan AI yang pertama, bias dan diskriminasi. AI bisa membuat keputusan yang tidak adil, seperti memilih orang berdasarkan ras atau jenis kelamin. Ini terjadi karena AI belajar dari data yang mungkin sudah memiliki bias. Yang kedua, kehilangan kendali. Ketika kita menggunakan AI dalam pengambilan keputusan, ada risiko kehilangan kendali atas proses tersebut.
Misalnya, jika AI digunakan untuk mengelola sistem penting, kita mungkin tidak dapat memahami sepenuhnya bagaimana jika AI mencapai keputusan tertentu. Ini bisa berbahaya, terutama jika keputusan tersebut berdampak besar pada kehidupan orang banyak, seperti dalam bidang kesehatan atau keselamatan. Ketiga, serangan keamanan cyber. AI digunakan untuk melakukan serangan cyber yang lebih canggih, mengancam data kita. Misalnya, algoritma AI bisa digunakan untuk meretas sistem dengan cara yang lebih pintar dan sulit dideteksi. Keempat, pengangguran. Banyak pekerjaan yang hilang karena otomatisasi oleh AI, menyebabkan lebih banyak orang yang menganggur. Pekerjaan rutin dan manual sangat rentan terhadap penggantian oleh mesin, yang dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi. Kelima, kerusakan reputasi. Jika AI membuat keputusan yang buruk seperti salah menilai situasi atau individu, itu bisa merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan publik. Ketika orang merasa bahwa teknologi tidak dapat diandalkan, mereka cenderung menjauh dari produk atau layanan tersebut. Baik, selanjutnya ada masa depan AI untuk generasi Z. Di masa depan, AI akan memainkan peran penting dalam kehidupan generasi Z. AI akan semakin membantu mereka dalam belajar, bekerja, dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan menaruhkan solusi yang lebih cerdas dan otomatis. Generasi ini akan melihat AI sebagai alat utama untuk inovasi dan penciptaan, serta sebagai sarana untuk memahami dan memecahkan masalah global yang kompleks. Teknologi AI juga akan memungkinkan pengalaman digital yang lebih personal dan interaktif, sehingga generasi Z dapat terhubung dengan dunia secara lebih mendalam dan efisien. Kesimpulan, di masa depan AI akan memainkan peran penting dalam kehidupan generasi Z. AI akan semakin membantu mereka dalam belajar, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan menawarkan solusi yang lebih cerdas dan otomatis. Generasi ini akan melihat AI sebagai alat utama untuk inovasi dan penciptaan, serta sebagai sarana untuk memahami dan memecahkan masalah global yang kompleks. Teknologi AI juga akan memungkinkan pengalaman digital yang lebih personal dan interaktif, sehingga generasi Z dapat terhubung dengan dunia secara lebih mendalam dan efisien. Sekian dari kelompok 23 yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.